Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya benar berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Om Swastiastu, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aka Megayuni Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Semeton dimanapun berada, mungkin semeton sudah banyak yang tahu. Artinya saya menyampaikan konten ini bukan berarti saya menggurui semeton, tetapi saya ini adalah berbagi, gitu ya. Berbagi, siapa tahu ada semeton yang sudah nggak bisa baca buku, misalnya sudah lanjut usia, kemudian jarang mendengarkan ceramah-ceramah agama misalnya ya. Jadi saya berbagi pengalaman saya ketika saya masih berpendidikan di sekolah PGA Hindu semeton. Jadi saya akan sedikit membagikan cerita-cerita tentang tujuan agama Hindu. Jadi teman-teman, tujuan agama Hindu, tujuan manusia menurut ajaran agama Hindu itu sudah tertuang di dalam kitab suci kita. Salah satunya terdapat di dalam Sarasamustaya, yaitu untuk bersatunya Atma dengan Paramatma. Dalam Sarasamustaya dijelaskan apan ikang wang utamu juga nimitaning mangkane wenang itu mulung awaknya saking sengsari. Jadi hidup menjadi manusia ini benar-benar sangat utama semeton, karena kita dilahirkan menjadi manusia yang lengkap dibanding dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Sang Yang Widi. Kita paling sempurna, memiliki bayu sabdu hidup, sedangkan ciptaan-ciptaan yang lainnya tidak memiliki ya. Jadi tidak bisa beretika. Kalau kita kan sudah lengkap, dilengkapi dengan panca-panca indera yang lengkap. Nah, di sini dengan kelengkapan panca indera itulah kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kenapa saya tadi menyanyi panggung sandiwara. Karena memang hidup ini adalah panggung sandiwara. Artinya, mari kita mainkan sandiwara kita ini sebagai apa? Misalnya sebagai petani, mainkanlah peran saudara menjadi petani yang benar. Artinya benar menurut Sang Yang Widi. Artinya dibagaimanakan kalau kita menghasilkan panen, misalnya dibagaimanakan hasil itu. Nah, sebentar saya akan sampaikan. Kemudian sebagai PNS misalnya harus bagaimana di zaman sekarang ini. Kita pintar berperan di dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan zamannya. Nah, kita tahu atau mungkin semeton belum tahu informasinya bahwa di dunia ini atau kita ini di Hindu terdiri dari 4 zaman semeton. Yang pertama zaman Kertayuga atau zaman Satya Yuga, di mana pada zaman itu umat manusia itu tidak ada berperilaku yang tidak baik. Jadi hampir sama dengan keberadaan Tuhan. Jadi sama. Jadi sifat-sifatnya semua sama. Jadi tidak ada upacara agama, tidak ada tempat suci. Namun manusia pada saat itu hanya tertuju kepada Sang Yang Widi saja. Jadi masih suci murni perilaku umat manusia pada zaman Kertayuga. Jadi pelaksanaan agama pada saat itu dilaksanakan dengan cara bertapa semeton. Jadi hanya bertapa saja, dan bukan bertapa di tempat suci, bukan bertapa di merajang. Tidak, zaman itu tidak ada merajang, tidak ada tempat suci semeton. Dan manusia pada zaman itu bisa komunikasi dengan para dewa, itu semeton. Kemudian timbul zaman yang kedua, yaitu zaman Treta Yuga.
Nah, zaman Treta Yuga ini manusia sudah kena pengaruh sifat-sifat buruk sedikit ya, sehingga ada pada saat itu muncullah Awatara ya. Awatara Wisnu turun ke dunia untuk memberantas kejahatan. Itu timbul pada saat zaman Treta Yuga semeton. Mungkin pernah mendengarkan cerita Ramayana, kisah Ramayana dengan siapa tuh musuhnya tuh. Itu jadi ada sifat baik dan ada sifat buruk pada zaman Treta Yuga itu semeton. Kemudian zaman yang ketiga yaitu zaman Dwapara Yuga. Zaman Dwapara Yuga ini sudah sebagian manusia itu memiliki sifat baik dan sifat buruk. Jadi memang manusia itu memiliki dua sosok, sifat baik dan sifat buruk. Sifat Dewi Sampat, sifat baik itu sifat Dewi Sampat namanya, yaitu sifat para dewa. Ya, bagaimana sifat dewa itu? Seperti cinta kasih kepada semua makhluk, dan kasih sayang, dan tidak pernah memiliki dengki, marah, tidak, semua dikasihi. Nah, sebaliknya itu sifat Asuri Sampat itu sifat raksasa. Sifat raksasa ini seperti marah, kemudian dengki, iri hati, lobe, itu dan lain sebagainya. Jadi sifat manusia itu dua sosok. Semua manusia memiliki dua sosok. Pada zaman Dwapara Yuga itu sudah sebagian sosok dewa, sebagian sosok raksasa. Nah, disinilah pintar-pintar manusia itu berwibeka, memilah-milah yang mana perbuatan yang baik, yang mana perbuatan yang tidak baik semeton itu. Jadi kalau kita zaman Dwapara itu tidak bisa memilah-milah, maka dia jatuhlah martabatnya kembali menjadi manusia yang lebih rendah. Nah, yang ketiga ini zaman Dwapara ini pelaksanaan ajaran agama itu dilaksanakan dengan upacara ritual. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan selalu ada ritualnya, selalu ada upacara agamanya. Ya, itu. Dan mereka yang melaksanakan upacara agama, dia sangat dihormati oleh masyarakat itu. Nah, sekarang ini zaman Kali Yuga semeton. Kali Yuga ini kebalikan dari zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga, di mana umat manusia, kalau kita pelajari di kitab suci, ciri-ciri zaman Kali Yuga itu di mana umat manusia ini lebih banyak memikirkan duniawi, kesenangan duniawi gitu ya. Jadi sifat-sifatnya itu berbeda dengan kebalikan daripada zaman Kerta Yuga. Pikirannya di duniawi saja. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan di dunia. Jadi jarang, jadi sedikit lah ada tapi sedikit yang memiliki cita-cita untuk mencapai kesenangan di alam setelah kematian ini. Nah, jadi kemudian ciri-ciri yang kedua zaman Kali Yuga itu yang laki berpakaian perempuan ya, yang perempuan berpakaian laki-laki. Kemudian lagi ciri-cirinya memakai perhiasan perempuan, yang laki pakai anting-anting, sumpel, kemudian laki-laki juga berambut panjang, yang perempuan cukur laki. Nah, kan kita semua sudah dapat melihat ciri-cirinya ya. Nah, ini ke zaman Kali Yuga. Nah, pada zaman Kali Yuga ini menurut ajaran agama Hindu ya, ada kitab-kitab suci dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bahwa pelaksanaan agama Hindu di zaman Kali Yuga yang sangat baik itu adalah melaksanakan dharma atau danu punya semeton ya. Jadi melaksanakan danu punya atau dharma ini kita lakukan sesuai dengan ajaran Sara Samsaya sebenarnya, yaitu sepertiga dari hasil yang kita dapatkan atau rezeki yang kita peroleh di dalam berperan sebagai menjalankan sandiwara ini, kita dibagi tiga hasilnya itu semeton. Yang sepertiga kita gunakan untuk ke hadapan Tuhan, misalnya pakai upakara, dipakai derma,
dan sepertiga lagi dipergunakan untuk memenuhi kehidupan kita, yaitu untuk makan, untuk biaya menyekolahkan anak-anak kita, dan yang sepertiga lagi dipakai modal usaha untuk mengembangkan kesejahteraannya. Sebenarnya harus begitu, dipilah-pilah rezeki kita. Jadi jangan lupa, karena yatnya yang paling utama di zaman kali juga ini adalah derma. Nah, prinsipnya kita berderma sama dengan kita menerima semeton. Nah, kapan kita terima derma, hasil dari derma itu kita terima pada saat di alam setelah kehidupan ini semeton. Jadi kita menabung istilahnya, ya. Dan hasilnya jangan kita harapkan, ya. Pokoknya berapa saya punya tabungan, jangan begitu semeton, ya. Yang kita serahkan kepada Sang Yang Widi. Ya. Dan tidak sembarangan kita berderma, harus dilihat yang mana kita harus berikan bantuan. Jadi benar-benar melaksanakan derma itu sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, kemampuan kita. Kemudian kita lihat juga yang kita beri itu memang betul dia tidak punya, ya. Jadi lihat di dalam ajaran agama Hindu ada itu kriteria yang boleh kita berikan derma semeton. Nah, mungkin semeton itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita melaksanakan ajaran agama sesuai dengan zaman ini, yaitu melaksanakan derma. Bukan berarti zaman ini kita tidak boleh membuat banten, bukan, tetapi membuat banten atau pakara ini kita jangan terlalu membesar-besarkan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi tidak boleh jor-joran, karena dalam membuat banten itu ada satikayatnya, tamasikayatnya, dan rajasikayatnya semeton. Yang satika ini jadinya yang paling utama, yaitu berdasarkan fakta, kemudian dengan tulus ikhlas, itu namanya yadnya yang satwika. Ada kriteria yadnya satwika semeton, ya. Nanti di lain waktu saya akan sampaikan apa sih disebut dengan yadnya satwika, yadnya rajasika, yadnya tamasika, ya. Nah, untuk itu saya harapkan semeton ikut membantu saya, ya, membantu saya like, komen, share, dan subscribe. Nah, dengan semeton lakukan itu, semeton sudah berarti berderma sama saya. Jadi saya akan bagikan konten-konten yang lebih menarik lagi, yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya agama Hindu se-Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan semeton. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.